Halo sob, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Meski saat ini masyarakat Indonesia sudah terbilang cukup maju dan melek teknologi, terlebih dengan jaringan internet yang kini sudah merambah bahkan hingga ke desa-desa. Rasa-rasanya hampir semua orang Indonesia selalu update dengan segala perkembangan di dunia ini. Namun meski begitu, hal-hal yang berbau unik dan mistis tetap saja memiliki tempat tersendiri dan dipercaya oleh sebagian besar masyarakat kita. Masih banyak orang yang lebih suka pergi ke dukun untuk hal sederhana seperti berobat, hingga hal-hal yang mengerikan seperti santet, teluh, dan bahkan meminta kekayaan dengan instan atau yang disebut pesugihan. Bagi orang-orang yang malas, pesugihan merupakan jalan yang menggiurkan untuk meraih kekayaan secara instan, meski dengan cara-cara yang aneh dan mengerikan. Jenis pesugihan di Indonesia pun cukup beragam, mulai dari memelihara tuyul, babi ngepet, hingga melakukan perjanjian gaib dengan para penunggu gunung-gunung keramat. Demi meraih kekayaan, mereka rela bersemedi hingga berhari-hari, melakukan persetubuhan terlarang, hingga yang terparah memberikan tumbal. Percaya ataupun tidak, ritual pesugihan seperti ini memang masih hidup di negara kita ini. Dan kali ini AJZ akan memberikan sedikit gambaran tentang pesugihan tersebut. Dalam sebuah ritual pesugihan paling aneh dan mengerikan di mistis Indonesia. Yang pertama, ada tumbal nyawa demi kekayaan Gunung Kawi. Kawasan gunung pertama yang sering dijadikan tempat pesugihan adalah wilayah Gunung Kawi yang terletak di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Di gunung ini setiap tahunnya ada ratusan hingga bahkan ribuan orang yang datang untuk berziarah, terutama pada hari-hari penting seperti Jumat Pagi atau pada malam Suro. Sayangnya kedatangan orang-orang ini sebagian besar tak murni untuk berziarah, melainkan sebuah ritual gaib untuk meminta pesugihan. Di tempat ini biasanya orang yang melakukan ritual pesugihan biasanya akan melakukan tapa berata selama 3 hari 3 malam di sebuah pohon keramat yang bernama Dewan Daru. Namun sebelum bertapa terlebih dahulu, para peziarah ini harus terlebih dahulu melakukan ritual perjanjian dengan tumbal nyawa sebagai maharnya. Setelah perjanjian ini terikat, baru seorang yang menginginkan pesugihan kemudian diwajibkan untuk melakukan tapa berata selama 3 hari 3 malam. Dalam tapa berata ini, orang yang meminta pesugihan harus terdiam di bawah pohon Dewan Daru sampai ada ranting, daun, atau kelopak bunga yang jatuh mengenai tubuhnya. Jatuhnya bagian dari pohon Dewan Daru ini dianggap sebagai pertanda telah terjadinya kontrak pesugihan, dan tak lama kemudian orang tersebut akan menjadi kaya dengan cepat. Kekayaan ini pun akan terus bertambah dengan cara yang tak masuk akal, namun tentu dengan harga timbal balik yang tak sembarangan. Untuk menjaga kekayaan seseorang yang melakukan pesugihan di Gunung Kawi, diwajibkan untuk menyerahkan 1 tumbal nyawa per tahun dari salah satu anggota keluarganya. Jadi biasa ada saja keluarga dari si peminta pesugihan yang tiba-tiba mati akibat sakit yang mendadak ataupun kejadian aneh lainnya. Yang kedua, memuja siluman naga di air terjun Guci, Gunung Slamet. Gunung berikutnya yang sering dijadikan adalah Gunung Slamet yang ada di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Di gunung ini terdapat sebuah air terjun keramat yang dipercaya dapat mendatangkan kekayaan. Setiap bulannya sebuah air terjun bernama Guci yang dipercaya sebagai tempat tinggal siluman naga ini selalu ramai didatangi para peziarah, terutama pada hari Selasa Kliwon dan Jumat Legi. Pada 2 hari khusus ini, orang-orang yang ingin bersekutu dengan siluman naga demi meraih kekayaan instan biasanya akan mulai banyak yang datang ke air terjun Guci. Para pencari pesugihan ini biasanya akan melakukan ritual dengan membawa sesajen lengkap mulai dari kembang, wewangian, hingga tumpeng untuk mengadakan selamatan. Segala macam sesajen ini dibawa untuk memancing siluman naga agar mau keluar dan memberikan mereka tuah agar bisa cepat kaya.
Namun selain sesajian ini, terdapat pula sebuah ritual hitam dengan tumbal nyawa sebagai timbal balik dari kekayaan yang akan diraih. Yang ketiga ada meminta kekayaan dari Buto Ijo di Gunung Wijil. Berbeda dengan gunung sebelumnya, Gunung Wijil yang terletak di kawasan Klaten, Jawa Tengah masih terbilang baru sebagai tempat meminta pesugihan. Namun popularitas gunung ini sebagai tempat pesugihan bisa dibilang cukup cepat melejit, terutama bagi orang-orang yang ingin cepat kaya tanpa banyak melakukan usaha. Para pencari pesugihan di Gunung Wijil biasanya akan mendatangi sebuah kawasan bukit batu yang disebut dengan Watu Baya. Di area inilah akan dimulai sebuah ritual untuk memanggil sosok makhluk gaib yang oleh masyarakat sekitar sering disebut sebagai Buto Ijo. Menurut penuturan warga setempat, orang yang bisa bertemu dengan sosok makhluk gaib ini akan kekayaan yang berlimpah, dilancarkan usahanya hingga kekayaan gaib yang akan diberikan langsung oleh Buto Ijo. Namun untuk semua pemberiannya ini, Buto Ijo akan meminta timbal balik berupa nyawa manusia pada orang-orang yang meminta pesugihan darinya. Dan jika orang itu tidak sanggup memenuhi permintaan Buto Ijo, maka siap-siap saja untuk menerima konsekuensinya. Selanjutnya ada ritual seks bebas di Gunung Kemukus. Untuk gunung yang satu ini mungkin bisa disebut sebagai area paling populer sebagai tempat meminta pesugihan di Indonesia. Selain karena konon manjur, Gunung Kemukus yang berada di wilayah Sragen, Jawa Tengah juga menjadi favorit bagi para peminta pesugihan karena ritualnya yang tergolong unik dan nyeleneh. Ritual tersebut adalah dengan berhubungan badan dengan orang tak dikenal atau seks bebas setiap malam Jumat Kliwon dan juga Jumat Legi. Kawasan perbukitan di Gunung Kemukus dijamin selalu ramai baik oleh orang yang ingin meminta pesugihan maupun mereka yang sekedar iseng dan penasaran untuk melihat ritual yang nyeleneh ini. Berkat adanya ritual ini pula, Gunung Kemukus kini banyak ditinggali oleh para wanita tua tunasusila yang memanfaatkan ritual aneh ini sebagai ladang untuk mencari keuntungan. Jadi jangan heran jika di tempat ini akan banyak terlihat losmen yang menyediakan jasa PSK bagi para pencari pesugihan yang ada di Gunung Kemukus. Selanjutnya pesugihan Munding Seri, Gunung Gede. Pesugihan terakhir yang juga sangat populer bernama pesugihan Munding Seri yang berasal dari Gunung Gede, Cibodas, Jawa Barat. Menurut kepercayaan masyarakat setempat di wilayah tenggara gunung ini terdapat pesemayaman dari Raden Surya Kencana, putra dari Raden Ari Wiranatu Datar. Sosok pendiri kota Cianjur yang konon memiliki istri makhluk halus. Orang-orang yang mencari pesugihan di Gunung Gede biasanya akan datang ke sebuah gubuk yang ada di wilayah tenggara gunung ini untuk melakukan sebagai macam ritual. Di dalam gubuk ini sendiri terdapat sebuah gundukan tanah mirip seperti makam yang dipercaya sebagai tempat persemayamannya Raden Surya Kencana. Namun untuk melakukan ritual pesugihan di Gunung Gede bukanlah hal yang mudah, karena selain harus dilakukan saat bulan purnama, jalan untuk menuju tempat pesugihan ini pun terbilang terjal dengan jalan setapak licin dan menanjak. Selain itu, para pencari pesugihan ini diwajibkan untuk melakukan sebagai ritual mulai menaburkan kembang, membakar kemenyan hingga merendam semalam di kubangan lumpur sambil telanjang. Ritual ini kemudian dilanjutkan dengan memasuki area gubuk seri. Saat inilah para peminta pesugihan ini akan diberikan dua gambaran tentang wajah mereka yang akan jadi cacat. Mereka harus memilih salah satu agar bisa mendapatkan kekayaan. Dan biasanya para pencari pesugihan ini akan memilih wajah anaknya berbibir sumbing. Sungguh syarat yang mengerikan untuk mendapatkan kekayaan. Sahabat Ajajet, itulah beberapa ritual mengerikan untuk mendapatkan pesugihan di gunung-gunung mistis yang ada di Indonesia. Mungkin ini hanyalah mitos, tapi jika Anda memang benar ada yang meminta kekayaan dengan cara seperti ini, itu sangatlah mengerikan.
Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalam.